Om Swastiastu. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu guru yang meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan video saya kali ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya Imade Dwi Kismayura nomor absen 10, kelas 10 MIPA 4, akan memaparkan hasil pengamatan di sekitar rumah saya yang sekiranya terjadi pencemaran atau polusi air. Baik, sebelum masuk ke inti dari topik pembahasan pada video kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknis dari penyampaian saya dalam bermateri, dan juga saya akan menyampaikan garis besar penyampaian dari apa saja isi video ini. Nah, yang pertama perlu teman-teman dan juga ibu guru ketahui bahwa nanti di layar saya akan menampilkan sebuah potongan video yang saya ambil sendiri dan juga video dari referensi internet. Nah, kemudian saya akan menyampaikan materinya secara terpisah, jadi tidak secara langsung di lokasi, dikarenakan kendala orang kedua atau pihak kedua yang menjadi kameramen. Nah, jadi saya akan menggunakan sistem saya menampilkan video pada layar utama dan saya mempresentasikannya di bagian lainnya, tapi dalam frame yang bersamaan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila saya tidak dapat langsung presentasi pada lokasi, dikarenakan memang lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk mengambil gambar dan juga kekurangannya orang kedua. Jadi saya mohon maaf akan hal itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti atau poin-poin dari penyampaian materi pada video kali ini. Nah, yang pertama, saya akan menampilkan potongan video, dan kemudian saya akan memaparkan kenapa air tersebut dikatakan sudah tercemar. Nah, jadi itu dia yang pertama. Dan yang kedua, bagaimanakah cara kita menanggulangi atau mengurangi pencemaran air tersebut. Nah, itu dia tadi dua poin penting yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu mengapa air tersebut dikatakan sudah dalam golongan tercemar. Nah, simak video sampai habis ya. Baik, yang pertama kita sama-sama melihat terlebih dahulu atau menyimak terlebih dahulu kondisi dari sungai yang videonya saya ambil. Nah, dipersilakan untuk melihat. Nah, teman-teman dan ibu guru pasti sudah berasumsi bahwa air sungai ini adalah air yang sudah tercemar. Nah, benar sekali. Jika dalam pengamatan secara langsung, air tersebut sudah dapat dikatakan tercemar dikarenakan beberapa hal, yakni yang pertama, air tersebut terlihat sudah tidak jernih atau dalam bahasa di rumah saya itu butek. Air tersebut sudah termasuk dalam golongan air yang keruh dengan warna coklat, dan itu adalah salah satu indikasi bahwa air sudah tercemar. Dan yang kedua, jika teman-teman dan ibu guru langsung ke lokasi, teman-teman dan ibu guru akan merasakan bau yang lumayan tidak sedap, walaupun hanya sekilas dan tidak terlalu terasa sampai jarak tertentu. Tapi dalam saya langsung ke lokasi pas pengambilan video, saya merasakan bau yang lumayan tidak sedap walaupun harus di jarak yang lumayan dekat. Nah, itu dia tadi dua faktor terbesar yang mengindikasikan bahwa air tersebut sudah tercemar. Nah, tentu teman-teman dan juga ibu guru sekalian menanyakan mengapa hal tersebut atau pencemaran tersebut, mengapa sih kok bisa terjadi? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat menarik dan juga pertanyaan yang akan mengusung kita ke materi selanjutnya. Nah, mengapa pencemaran air seperti pada video yang saya tampilkan ini bisa terjadi? Nah, jawabannya simpel. Dan tentu teman-teman dan juga ibu guru mungkin sudah mengetahuinya lebih dulu. Jawabannya adalah karena warga atau penduduk di sekitar sana membuang sampah sembarangan ke sungai. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni apa itu? Ya, benar sekali. Kita akan membahas cara mengurangi pencemaran air tersebut dan juga cara kita menanggulangi pencemaran air tersebut. Nah, yang pertama di sini
dapat dengan cara menghimbau terlebih dahulu, memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Dapat berupa dengan penyuluhan. Dengan penyuluhan tersebut kita dapat menghimbau masyarakat di sekitar sana untuk memahami terlebih dahulu apa sih bahaya kedepannya yang ditimbulkan, efek-efek yang ditimbulkan apabila kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia tadi hal yang pertama perlu kita sampaikan terlebih dahulu, yaitu himbauan. Kemudian setelah himbauan, kita melaju ke langkah yang lebih besar lagi, yaitu dengan penerapan nyatanya. Nah, apakah yang dimaksud dengan penerapan nyata tersebut? Nah, penerapan nyata tersebut yang saya maksud adalah dengan kita sebagai seorang penyuluh memberikan tindakan nyata dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan memungut sampah yang misalnya terdapat pada sungai. Nah, itu kita bisa memulai gerakan dari diri sendiri terlebih dahulu sehingga dapat diteladani oleh warga sekitar. Nah, itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Setelah diberikan pemahaman, kita bisa melakukan sebuah tindakan atau bukti dari himbauan yang kita berikan. Itu dia tadi dua faktor utama dalam mengurangi pencemaran. Dua hal tersebut, kita beralih ke langkah ketiga, yaitu kita dapat bekerja sama dengan penduduk sekitar yang berkompeten dalam bidangnya untuk membuat tempat pembuangan sampah yang layak. Nah, seringkali di beberapa daerah justru tidak ada pembuangan sampah yang layak, sehingga masyarakat cenderung mengambil langkah yang terbilang instan, yaitu membuang sampah di tempat terdekat. Karena tidak ada media untuk membuang sampah, itu adalah masalah yang perlu kita tanggulangi. Nah, jadi kita bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah pembuangan sampah yang menarik dan juga memadai. Maksudnya di sini adalah agar masyarakat dapat tertarik membuang sampah pada tempatnya, sehingga masyarakat dengan nyaman bisa membuang sampah ke tempat sampah, bukannya malah ke sungai. Itu dia tadi langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat adalah, ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh pabrik pembuatan tahu tadi. Nah, untuk pabrik pembuatan tahu memang sulit membuang limbahnya. Apabila membuang limbahnya ke tempat yang bukan air mengalir, itu sangat sulit dilakukan oleh pabrik. Nah, tapi ada loh, tanpa kita ketahui, mungkin beberapa teman-teman masih asing, ada teknologi yang dapat mencegah limbah tersebut mentah-mentah dibuang ke sungai dan nanti akan membuat sungai tersebut tercemar. Ada caranya, yaitu dengan membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi saat proses pembuatan tahu dan menghasilkan limbah, kita olah terlebih dahulu. Nah, pabrik itu mengolah terlebih dahulu limbahnya yang nantinya tujuannya agar ramah oleh lingkungan, ramah oleh sungai yang tadi, sehingga tidak mentah-mentah dibuang dan menimbulkan pencemaran, tapi dapat ramah lingkungan. Itu tadi dia cara atau solusi agar limbah yang dibuang tidak semerta-merta akan mencemarkan lingkungan, tapi dapat ramah lingkungan. Nah, itu dia tadi cara mengurangi pencemaran air dan juga menanggulangi pencemaran air. Kita telah tiba di langkah yang terakhir, yaitu penyuluhan terhadap warga sekitar agar tidak melakukan pencemaran air. Nah, di sini saya memohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Guru, dikarenakan situasi di sana tidak mendukung perekaman video dan juga kekurangan orang kedua. Saya tidak dapat mengambil video penyuluhan terhadap warga sekitar, dan juga alasan lainnya adalah warga di sana tidak ingin terekspos wajahnya atau tidak ingin dipublikasikan privasinya. Nah, itu dia tadi kendala yang saya temui saat ingin melakukan wawancara penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat sekitar. Namun di sini saya akan tetap melakukan penyuluhan, namun di sini saya akan memperagakannya seorang diri
dan tujuan agar teman-teman bisa mempraktekannya. Dengan demikian teman-teman ada gambaran mengenai bagaimana sih kita sebagai penyuluh atau seorang milenial dapat melakukan himbauan terhadap masyarakat dan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Nah, yang pertama tentu kita akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kita bisa memulai dengan berkata seperti ini. Tentunya kita akan melakukan pembukaan yang sopan seperti salam, swastiastu Pak, swastiastu, salam, selamat pagi, dan kemudian kita tanyakan di sini tujuan kita untuk mewawancara. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kita mengambil video, dan kemudian kita tanyakan kepada pihak yang bersangkutan, apakah Bapak atau Ibu sekalian pernah membuang sampah sembarangan atau melakukan hal-hal yang menimbulkan pencemaran. Yang bersangkutan mengiyakan atau pernah membuang sampah sembarangan, maka tanggapan yang kita harus berikan yaitu dapat dengan memberikan sebuah himbauan agar yang bersangkutan dapat paham dan dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu salah. Tentunya dengan mengacu pada penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang cara menanggulanginya. Nah, nanti cara menanggulanginya tersebut dapat kita masukkan ke dalam saran. Nah, setelah kita tanyakan hal tersebut dan memberikan himbauan sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, kita tidak cukup hanya berkata demikian, melainkan kita harus memberikan sebuah saran atau solusi agar yang bersangkutan dapat mengetahui langkah yang akan beliau lakukan selanjutnya. Seperti contoh, kita dapat melakukan sebuah himbauan terlebih dahulu, dan tidak lupa kita akan memberikan berupa solusi. Mungkin kita dapat menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, dan kita bilang terhadap yang bersangkutan bahwa hal membuang sampah sembarangan tersebut dalam jangka panjangnya akan tidak hanya akan merusak sungai, melainkan akan merusak ekosistem yang lebih besar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.